Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina, nomor induk mahasiswa 8602167747. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Simbiosis itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Oke, selanjutnya jenis simbiosis tadi yang sudah saya jelaskan ada 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini hubungan timbal balik saling menguntungkan antara 2 organisme yang berbeda. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini sendiri adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat, sementara yang lain tidak terpengaruh. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat, sedangkan organisme lain dirugikan. Oke, sekarang kita simak gambar berikutnya ya. Di situ ada gambar kupu-kupu dan bunga. Terjadi apakah antara kupu-kupu dan bunga? Terjadi simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga. Simbiosis mutualisme ini sendiri yaitu bentuk interaksi antara 2 organisme yang berbeda jenis, di mana kedua pihak mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Keuntungan ini ada 2. Yang pertama, keuntungan bagi kupu-kupu, dan yang kedua, keuntungan bagi bunga. Kita bahas keuntungan yang pertama dulu bagi kupu-kupu ya. Kupu-kupu mendatangi bunga untuk mendapatkan nektar atau cairan manis yang merupakan sumber makanan dan energi bagi mereka. Keuntungan yang kedua itu bagi bunga. Saat kupu-kupu menghisap nektar, serbuk sari atau polen dari bunga akan menempel di tubuh kupu-kupu. Ketika kupu-kupu terbang ke bunga lain, serbuk sari yang menempel ini akan dipindahkan membantu proses penyerbukan. Penyerbukan ini sangat penting bagi bunga untuk bereproduksi dan menghasilkan biji. Dengan demikian, kupu-kupu mendapat makanan dan bunga terbantu dalam reproduksi, menjadikan hubungan ini sebagai contoh klasik dari simbiosis mutualisme. Kupu-kupu yang tampak dalam gambar memiliki corak hitam dan putih yang indah. Kemungkinan dari spesies seperti Dipolinas bolina atau sejenis kupu-kupu dengan bercorak putih berurat hitam. Oke, kita lanjut gambar berikutnya ya. Gambar ini menunjukkan seekor nyamuk yang sedang menggigit atau menghisap darah dari kulit, yang merupakan contoh klasik dari simbiosis parasitisme. Pengertian simbiosis parasitisme ini adalah suatu bentuk hubungan antara timbal balik antara 2 organisme yang berbeda jenis, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan atau disebut dengan parasit, sementara pihak lain dirugikan atau disebut dengan inang. Peran organisme dalam gambar ini, parasit dalam gambar ini yaitu nyamuk. Nyamuknya ini adalah parasitnya. Nyamuk atau biasanya nyamuk betina mendapatkan nutrisi darah yang dibutuhkannya untuk mereproduksi telur. Selanjutnya, inang. Manusia atau hewan lain yang digigit adalah inangnya. Manusia dirugikan karena apa? Yang pertama, kehilangan sedikit darah. Yang kedua, menimbulkan rasa gatal atau iritasi pada kulit. Yang ketiga, yang paling penting, nyamuk dapat menularkan berbagai penyakit seperti virus, malaria, atau Zika saat menghisap darah. Mengapa parasitisme? Karena hubungan ini hanya nyamuk yang diuntungkan dengan mendapatkan makanan, sementara inang atau manusia jelas dirugikan, mulai dari ketidaknyamanan hingga risiko infeksi penyakit berbahaya. Nyamuk membutuhkan inang untuk kelangsungan hidup dan reproduksinya, tetapi
keberadaan nyamuk tidak memberikan manfaat apapun bagi inang. Sekian video yang sudah saya buat dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.